Kabar mengejutkan datang dari ranah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Rumah tangganya dengan sang istri Atalia Praratya kini jadi sorotan tajam setelah seorang perempuan bernama Lisa Mariana mengungkap kisah yang menghebohkan publik. Lisa Mariana mengklaim bahwa dirinya pernah menginap bersama Ridwan Kamil selama 3 hari di sebuah hotel di Palembang pada Juni 2021. Tidak hanya itu, Lisa juga mengaku bahwa dirinya mengandung setelah peristiwa tersebut, yang kemudian memicu isu keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Tanda-tanda ketegangan sempat terlihat saat keduanya sholat Idul Fitri secara terpisah. Namun, benarkah pengakuan Lisa ini sekedar gosip semata? Pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar langsung membantah keras tudingan tersebut. Meski begitu, pihak Ridwan Kamil tetap menghormati kronologi versi Lisa sebagai bagian dari haknya menyampaikan cerita. Mereka menekankan bahwa satu-satunya pertemuan yang diakui adalah saat Lisa meminta bantuan biaya kuliah, dan itu pun dilakukan atas dasar kebaikan hati Ridwan Kamil. Namun Lisa tidak tinggal diam. Dalam wawancaranya, ia membantah keras tudingan bahwa dirinya sudah dalam kondisi hamil sebelum pertemuan di Palembang. Ia menegaskan bahwa anak yang dilahirkannya memang lahir prematur, sehingga kehamilannya tidak mungkin dimulai sebelum momen di hotel tersebut. Lisa pun mengungkap alasan mengapa dirinya akhirnya buka suara ke publik. Menurutnya, sejak 8 bulan terakhir Ridwan Kamil sudah berhenti memberikan nafkah kepada anak mereka. Padahal sebelumnya Lisa mengaku mendapat nafkah rutin. Bahkan sejak masa kehamilan hingga anak tersebut hampir berusia 3 tahun. Pihak Lisa melalui kuasa hukumnya menambahkan bahwa hubungan mereka dengan Ridwan Kamil dimulai dari komunikasi via Telegram, yang kemudian berlanjut secara intens setelah pertemuan di hotel. Namun setelah Lisa mengabarkan bahwa dirinya hamil, komunikasi itu terputus dan hanya diteruskan lewat ajudan Ridwan Kamil. Pihak Lisa pun membenarkan bahwa anak yang dilahirkannya memang lahir secara prematur pada 26 Januari 2022. Karena merasa bingung harus mengadu kemana saat komunikasi dengan Ridwan Kamil terputus, Lisa mengaku nekat mengungkap semua ini di media sosial. Kuasa hukum Lisa menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan untuk menghancurkan citra siapapun, melainkan bentuk kehilafan karena tidak tahu harus berbuat apa. Kini, fakta dan versi dari dua belah pihak terus bergulir. Pihak Ridwan Kamil menyatakan siap membawa perkara ini ke jalur hukum dan menyatakan penyebaran isu yang belum tentu terbukti kebenarannya. Mereka juga menyatakan bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia masih dalam kondisi baik dan saling mendukung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gimana penilaian kalian dengan seorang Pak Ridwan Kamil yang dengan istrinya selalu romantis, selalu mesra, selalu bucin, kemana-mana bergandengan tangan, pelukan, sampai kita nggak nyangka kan kalau muncul kabar yang negatif tentang beliau, yang katanya beliau selingkuh nih di belakang istrinya dengan seorang wanita muda, cantik, seksi, Lisa Mariana namanya. Kalau kita melihat semua ini, percaya nggak sih seorang suami seperti Pak Ridwan Kamil itu ternyata bisa menduakan istrinya? Percaya nggak kalian? Biasanya kalau orang yang terlalu romantis, terlalu perhatian, terlalu mesra, over, itu biasanya ada udang di balik batu. Di balik keromantisannya itu, di balik kemesraannya itu, ada sesuatu yang disembunyikan di belakang istrinya. Itu biasanya loh, ya. Mengapa dia seperti itu? Untuk menutupi segala perbuatannya di luar rumah, supaya istrinya nggak curiga kalau dia selalu romantis, selalu perhatian, selalu sayang dengan istrinya. Istrinya tidak akan berpikir kalau suaminya ini mau melakukan perselingkuhan. Dilihatnya semuanya kan baik-baik saja, ya kan? Tapi seperti itulah kenyataannya. Banyak yang seperti itu. Dengan dia memperlakukan istrinya over seperti itu ya, berlebihan, dia pandai untuk menyembunyikan hal-hal yang dilakukannya di luar rumah.
Pinter tuh orang yang berselingkuh. Dan untuk orangnya yang berselingkuh itu, jangan melihat orang yang punya jabatan aja yang bisa berselingkuh, yang banyak uangnya, yang kaya, yang banyak hartanya, yang punya kedudukan. Enggak. Kalau orang mau berselingkuh, yang miskin, yang melarat pun bisa untuk berselingkuh. Orang yang nggak punya uang sekalipun bisa melakukan perselingkuhan, mengkhianati istrinya atau suaminya. Jangan dikira orang-orang yang punya uang banyak aja yang bisa berselingkuh. Karena selingkuh itu perbuatan yang tidak baik ya. Orang yang berselingkuh itu tidak mampu menahan dirinya dari godaan. Baik itu seorang wanita maupun seorang pria. Kalau istrinya berselingkuh berarti dia nggak mampu menahan godaan dari seorang pria. Kalau suaminya berselingkuh berarti dia nggak mampu menahan dirinya dari godaan seorang wanita. Apalagi lebih muda dari istrinya, lebih cantik, lebih seksi. Nah, seperti itu. Jadi jangan dikira kalau orang yang berselingkuh itu hanya orang-orang berduit saja. Jadi jangan heran kalau melihat suami-suami yang begitu romantis dengan istrinya bisa melakukan perselingkuhan. Jadi kesimpulannya, orang yang kelihatan romantis pun, perhatian pun, sayang sama keluarga, cinta keluarga, itu tidak menjamin untuk dia tidak akan berselingkuh. Tidak menjamin. Yang menjamin untuk orang tidak berselingkuh itu orang yang takut akan Tuhan, yang mengerti bahwa perselingkuhan itu adalah dosa, perselingkuhan itu adalah perzinahan. Itu baru dia bisa menjamin seseorang itu tidak akan melakukan perselingkuhan atau mengkhianati istrinya, menyakiti hati istrinya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa istrinya itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada dirinya untuk mendampingi hidupnya. Yang terbaik menurut Tuhan, bukan terbaik menurut kita. Dia pasti setia dengan istrinya kalau dia takut akan Tuhan. Itulah satu-satunya yang bisa menjamin untuk seseorang, baik laki-laki atau perempuan, untuk tidak melakukan perselingkuhan atau mengkhianati pasangan hidupnya. Takut akan Tuhan, itu dia. Ada banyak yang menurut saya cukup mencurigakan juga ya. Ya, ada dugaan-dugaan yang memang tidak wajar ya. Karena Ridwan Kamil ini ya seharusnya menjadi panutan bagi keluarga, bagi anak muda, bagi ya tokoh-tokoh bangsa lainnya gitu. Tetapi dengan kasus ini saya sudah banyak mendengarkan atau mempelajari terkait dengan kronologis, terkait dengan pengakuan-pengakuan dari beberapa pihak. Ada yang menurut saya Ridwan Kamil ini memang sembunyikan. Ya, pertama kecurigaan saya dia tidak tampil secara terbuka di hadapan publik, yang selama ini kita mengenal beliau dengan kemampuan dia berkomunikasi di hadapan publik dengan sangat baik. Tetapi di kasus atau di permasalahan ini beliau sangat tidak gentleman untuk tampil di hadapan publik, bahkan begitu banyak menyerahkan ke tim kuasa hukumnya. Yang kedua terkait dengan pengakuan dari LM yang menyatakan bahwa ada transfer yang dilakukan oleh RK yang ya pada waktu ya mau melahirkan atau katakanlah itu setelah pasca melahirkan, dan nanti 8 bulan belakangan ini baru tidak terjadi transfer. Ini adalah pengakuan yang membuat kita semakin kuat dugaan bahwa ada hubungan spesial antara LM maupun RK itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan adanya ya perjanjian dalam artian kesepakatan untuk melakukan tes DNA. Ini adalah satu secara logis, kalau seseorang tidak pernah melakukan hubungan intim atau hubungan padat dengan perempuan, ya harusnya dia langsung menolak gitu ya. Karena hal yang seperti ini kan tidak logis sebenarnya. Udah logis kalau katakanlah Ridwan Kamil itu ya tidak mengatakan tidak melakukan hubungan ya
badan dan sebagainya gitu. Kemudian dia menyetujui untuk melakukan tes DNA, ini kan ada kontradiksi gitu. Ada kontradiksi logika yang seharusnya ya kalau dia tidak melakukan apa-apa, kenapa harus melakukan tes DNA gitu. Ya tapi itu mungkin adalah salah satu strategi dia untuk membuktikan kepada halayak ramai bahwa dia tidak bersalah, bahwa itu bukanlah anaknya dia gitu. Tetapi lagi-lagi ada banyak pengakuan ya oleh LM lewat kuasa hukumnya bahwa dalam masa usia kehamilan ya sampai melahirkan tanggal 26 Januari 2022 itu masa kelahiran awal dari anak itu sendiri. Kalau kita urut pertemuan-pertemuan ya pada bulan Juni 2021, pertemuan di hotel selama 3 hari itu ada apa gitu. Itu kan nanti akan dibuktikan lewat CCTV ataupun dari pengakuan para penjaga dari hotel itu sendiri. Dan ada pertemuan sebelumnya pada bulan Mei gitu. Ya kalau kita tarik ya berdasarkan pengakuan dari LM lewat kuasa hukumnya bahwa 37 minggu ya masa dia mengandung itu ya sekitar bulan Mei lah ya awal hubungan gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini cukup logis gitu ya. Kalau kita mau menarik dari beberapa pengakuan-pengakuan ini memang cukup beruntun, cukup logis untuk menyatakan bahwa Ridwan Kamil ini sepertinya ya beliau dalam posisi yang sangat terpojok sekali. Dan ini akan menjadi satu tanda yang sangat buruk gitu. Bagi Ridwan Kamil dalam karir beliau, bidang politik maupun keluarga beliau, ini menjadi tanda yang sangat buruk. Dalam politik itu bisa hancur remung ya. Bisa jadi abu gitu. Ya karirnya bisa hancur gitu. Tetapi kalau di rumah tangga juga itu akan menjadi ya boleh bercerai atau katakan tidak harmonis lagi dan sebagainya. Kalau katakanlah ini terbukti dalam persidangan, karena yang paling menentukan itu adalah tes DNA gitu. Itu yang paling menentukan. Jadi orang senang menunggu gitu. Tetapi dari beberapa pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh LN di beberapa media, ini sudah menunjukkan hal-hal yang ya secara logis bisa diterima oleh akal kita, dan kita bisa harus curiga dong gitu. Curiga dalam artian kita tidak menjustifikasi secara 100% bahwa mereka ini bersalah. Tetapi dari beberapa kronologis ya, dari beberapa pengakuan ini bisa kita matchingkan bahwa ada kesamaan, ada relevansi antara pengakuan dari LM yang mengatakan bahwa anak itu adalah anak biologis dari Ridwan Kamil, dan itu diakui berdasarkan nanti bukti-buktinya ya, bukti transferannya, bukti perjanjiannya, bukti chatnya, bukti CCTV-nya, termasuk juga adalah bukti percakapannya, pertemuannya dan lain sebagainya, dan yang paling penting adalah bukti dari tes DNA sendiri. Jadi Pak Ridwan Kamil ini akan menjadi tanda yang sangat buruk buat Anda ya, karena ini adalah cerobohan Anda dalam ya hubungan dengan orang lain.